Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan belajar terkait dengan dioda menggunakan Proteus. Kita akan membuat rangkaian reverse bias, forward bias, dan nanti ada dioda ideal. Kemudian kita akan membuktikan beberapa teori. Kita akan membuat rangkaian dengan menggunakan Proteus 8 dengan pokok bahasan yang telah kita bahas pada PPT, yaitu terkait dengan dioda ideal ya teman-teman. Untuk rangkaian dioda ideal kita membutuhkan baterai, dioda, resistor, dan voltage meter. Oke, ini kita pakainya DC, jadi namanya DC voltage meter. Oke, untuk ngambil baterai, kita ke komponen mode, kemudian pick device, kemudian teman-teman di sini kita ketikkan baterai. Nah, di sini ada ya baterai aktif. Kita pakai baterai yang aktif DC voltage. Klik OK. Kemudian teman-teman kita butuh dioda. Kita ke pick device. Kemudian teman-teman boleh ke sini dioda. Kemudian teman-teman pilih yang dioda inch. Kemudian pilih yang IN1N4001. Pilih yang 1N4001. Kemudian klik OK. Teman-teman taruh di sini. Kemudian teman-teman kita butuh resistor. Untuk resistor kita klik ke komponen mode sama, kemudian pick device, kemudian ketik res. Nah, ini untuk resistor. Kita taruh sini. Kemudian kita rotate ya. Kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih yang rotate clockwise ya. Rotasi searah dengan jarum jam. Oke, kemudian selanjutnya kita butuh voltmeter. DC voltmeter itu ada di sebelah kiri. Kita ke instrumen, kemudian kita pilih DC voltmeter ya. Kita untuk mengukur tegangan, maka kita menggunakan yang DC voltmeter. Kemudian kita taruh. Nah, ini kita tarik dulu. Oke. Kemudian teman-teman, ini nanti kita kalau mau ubah di sini ya, dari volt, milivolt sampai mikrovolt yang terkecil ya. Oke. Kemudian untuk resistor, teman-teman untuk merubah nilai dari resistansi atau nilai pada resistor itu teman-teman tinggal di klik 2 kali pakai mouse. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Kemudian untuk baterai ataupun V-in ataupun power source, teman-teman mau ubah nilainya, kita tinggal klik 2 kali, kemudian masukkan angkanya berapa. Misal di sini kita butuhnya 10 volt, berarti ini 10 volt. Kemudian untuk grounding, teman-teman bisa arahkan kursornya ke terminal mode, kemudian pilih ground. Oke, taruh sini, taruh. Oke, sekarang tinggal teman-teman rangkai. Oke, seperti ini kurang lebih. Sorry, ini belum nyatu. Pastikan antara komponen satu dengan yang lainnya benar-benar menyatu ya. Ataupun line-nya ini bisa dipastikan nempel gitu. Kemudian teman-teman boleh di running. Oke.
Di sini didapatkan tegangan pada rangkaian dioda ideal dari VIN-nya 10 volt. Kita dapatkan tegangan Vout-nya adalah 9,73. Oke, dikarenakan telah melewati hambatan sebesar 1 kilo ohm. Seperti itu ya. Oke, kita pause. Kita lanjut ke rangkaian forward bias. Oke. Untuk rangkaian forward bias untuk yang dioda itu kita membutuhkan baterai 5 volt, butuh switch, kemudian ampere meter, kita butuh dioda, kita butuh resistor 100 ohm dan LED. Oke. Baterainya kita ambil di sini ya, komponen mode, kemudian kita pilih pick device, kemudian kita klik baterai ya, pilih yang DC voltage. Nah teman-teman, kalau untuk mempersingkatnya atau gampangnya nih, teman-teman kalau udah ada komponen yang diambil, teman-teman bisa ngambil di sini, diklik misal dioda. Tadi kan kita udah ngambil dioda, tinggal diklik diodanya, terus kita taruh gitu. Kalau belum ada switch, misalnya tadi kan ada percobaan 1 belum pakai switch, kita ke place, kemudian kita cari switch. Kita ketik switch, maka akan muncul banyak sekali pilihan switch. Kita pakainya yang ini aja, switch aktif yang SPST ya teman-teman. Lanjut. Selanjutnya kita butuh ampere meter. Kita ke instrumen, kemudian kita pilih DC ampere meter. Taruh sini dulu. Kemudian kita tadi butuh dioda. Nah, untuk dioda kita kan pakainya yang 1N440. Nah, tadi udah ambil. Kita tinggal klik nih yang di sini, yang di bawah pick device, kita tinggal taruh. Nah, gitu ya. Terus kita butuh resistor ya. Resistor tadi kita udah ngambil. Jadi tinggal diambil nih dari yang bawahnya pick device. Kita taruh, kemudian di rotate clockwise ya teman-teman. Selanjutnya kita butuh LED. Nah, LED kita ke pick device, kemudian kita ketik LED cell green, gitu ya. Nah, ini akan muncul LED green active animate. Oke. Kemudian kita taruh sini. Tinggal kita rangkai ya. Switch-nya jangan lupa dipindahin. Kalau enggak, kita turunin dulu ya. Kemudian kita geser. Nah, nanti tinggal teman-teman sambungkan. Seperti itu. Setelah itu, kita ubah dulu ya. Resistornya jangan lupa diubah jadi 100.
Selanjutnya VIN-nya, baterainya kita ubah jadi 5 volt. Kita ketik oke, klik oke. Oke, saklarnya disambungkan, kita running. Ada di sebelah kiri pojok bawah ya. Kita running. Nih, ya, dia sudah nyala. LED-nya menandakan bahwa ada arus yang mengalir pada rangkaian ini ya. Ini adalah rangkaian forward bias. Baik teman-teman, bisa diperhatikan di sini ya teman-teman. Di sini pada rangkaian forward bias itu ada forward bias kan, bahwa di mana tegangan bias harus melewati barrier potensial 0,7 volt ya teman-teman. Kemudian sehingga bila diberi beda potensial lebih dari 0,7 volt, maka arus akan mengalir dari kutub positif ya teman-teman, menembus PN junction, menembus barrier potensial dan akan mengalir ke PN junction. Ini cara kerja ini disebut dengan forward bias ya teman-teman. Dimana untuk rangkaian forward bias pada kaki anoda dipasangkan ke kutub positif, kemudian untuk yang katoda itu dipasangkan ke kutub negatif ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Jadi yang anoda dipasangkan ke kutub positif, kemudian untuk katoda dipasangkan ke kutub negatif dari baterai. Oke, di sini juga sama ya. Jadi untuk anodanya dipasangkan ke kutub positif pada baterai. Nah, kalau di sini dia bertemu dengan ampere meter ya. Oke. Nah, kemudian untuk kutub negatifnya dia dipasangkan negatif dengan si baterai 5 volt ini. Oke. Harus melewati 0,7 volt ya. Harus melewati knee voltage ataupun tegangan lutut seperti itu ya teman-teman. Baru dia bisa dikatakan forward bias ya. Harus melewati minimalnya 0,7 volt ataupun disebut dengan knee voltage, tegangan lutut. Selanjutnya teman-teman, kita bisa pelajari tentang reverse bias. Oke, kita ke rangkaian reverse bias ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Untuk rangkaian reverse bias ini, di sini kita butuhkan baterai 50 volt, kemudian kita butuh switch, kemudian ampere meter, dioda IN4001, kemudian resistor 10 kilo ohm, kemudian LED, blue LED ya. Kemudian kita akan membuktikan nih teman-teman. Ini kan 50 volt, ini kan batas maksimum breakdown ya teman-teman. Ini batas maksimum breakdownnya itu 50 volt gitu ya. Nah, kita mau coba simulasikan dulu ya. Nah, tadi teman-teman untuk beberapa komponennya kan udah diajari ya cara ngambilnya. Tinggal teman-teman merubah nih. Yang tadinya kan di sini kan 100 ohm. Nah, ini 10 kilo ohm, berarti tinggal diklik 2 kali, nanti diganti di sini diganti 10K ya. Oke, kemudian untuk voltasenya, merubah nilai voltasenya, klik 2 kali. Kemudian teman-teman pada voltage, kolom voltage ini diganti menjadi 50 ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk posisinya seperti ini ya.
Nah, nanti tinggal teman-teman, ini saya ambil misal contoh dioda ini ya. Untuk diodanya kan nanti menghadap seperti ini nih teman-teman. Kita rotate dia agar dia menjadi dioda reverse bias dioda gitu ya. Klik kanan pada mouse, kemudian teman-teman pilih yang mirror, atau teman-teman bisa Ctrl M juga. Nah, gini ya. Maka di sini diodanya sudah jadi reverse bias dioda. Oke? Kemudian teman-teman tinggal rangkai. Arahkan dari titik satu ke titik yang lain seperti itu ya, teman-teman. Setelah itu kita akan coba running ya. Untuk runningnya teman-teman ada di pojok sebelah kiri di bawah itu yang ada running, next, ada stop, ini ada running, kemudian ada advance, kemudian ada pause, kemudian sampingnya ada stop. Kemudian teman-teman boleh di sini diklik. Ini kita turunin dulu. Sorry teman-teman, tadi saya lupa. Ini kan masih ampere ya teman-teman. Nah, ini kita kecilin dulu nih teman-teman. Teman-teman pilih yang display range, itu teman-teman kecilin. Kita pakai yang microampere aja coba ya. Kita coba dulu yang pakai microampere. Sepertinya arus yang mengalir itu sangat kecil gitu, karena kan dia dihambat ya di sini. Si dioda itu kan bersifat reverse bias dioda, maka kita harus kecilkan dulu nih untuk DC ampere meter. Di sini ternyata dengan reverse bias ini didapatkan arus yang mengalir sebesar 0,11 mikroampere ya teman-teman. 0,11 mikroampere. Pada rangkaian reverse bias dioda ini dengan diberikan Vin sebesar 50 volt, arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 0,11 mikroampere. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk katodanya kita pasangkan ke sumbu, katoda dipasangkan ke sumbu positif dari baterai, kemudian si sumbu positif dari anoda pasangkan negatif pada baterai ya. Oke, selanjutnya teman-teman, bagaimana apabila kita berikan tegangan lebih dari batas maksimum dari breakdown ya teman-teman. Coba di sini kita klik 2 kali dengan mouse, kemudian teman-teman masukkan semisal 53 volt ya, semisal. Kemudian switch-nya dalam kondisi tersambung. Oke teman-teman, ini kita sudah mengganti tegangannya menjadi 53 volt. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita akan melihat bagaimana hasil pengukuran menggunakan ampere meter ini dengan diberikan tegangan 53 volt. Berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? Oke, dengan rangkaian reverse bias dioda. Teman-teman bisa lihat di sini dengan diberikan tegangan 53 volt, berarti 53 kan sudah melampaui batas maksimum breakdown ya teman-teman. Batas maksimum breakdown-nya kan tadi 50. Nah, kalau kita berikan 53 berarti sudah melampaui batas maksimum breakdown. Maka, apa yang terjadi dengan arus yang mengalir pada rangkaian reverse bias dioda ini? Oke, kita play coba ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ternyata dengan diberikan tegangan yang melampaui batas maksimum breakdown akan didapat, yaitu sebesar 84,5 mikroampere ya. Oke. Di sini untuk LED-nya dia tidak menyala ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita coba nih untuk membuat tegangannya 56 ya.
Oke. Jadi teman-teman, ketika diberikan tegangan lebih besar dari batas maksimum breakdown, di sini kita ketikkan 56 volt, maka arus yang mengalir pada rangkaian reverse bias dioda ini lebih besar, teman-teman. Dia ada di 358 mikroampere ya, teman-teman. Oke, jadi ini sudah melampaui batas dasar dari batas maksimum. Selanjutnya, oke, kita akan memahami karakteristik dioda ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah rangkaian sederhana untuk memahami karakteristik dioda, teman-teman. Teman-teman, di sini kita memerlukan baterai sebesar 12 volt, kemudian kita butuh switch, kemudian ampere meter untuk mengukur arus ya, teman-teman, yang mengalir pada rangkaian ini, DC ampere meter karena di sini rangkaiannya menggunakan DC arusnya. Kemudian teman-teman di sini kita butuh satu buah dioda 1N4001. Oke. Di sini kita mau kasih tegangannya 0,7 volt kan ya, teman-teman. Jadi nanti, oke, biar nggak bingung, ini saya itu aja dulu rename ya. Ini nama. Ini saya kasih nama baterai. Kemudian kita kan butuh 0. Mula-mula saya mau taruh dulu di 0,3. 0,3 ya, teman-teman. 0,3 volt. Oke. Kita coba running. Arus yang mengalir terlalu kecil. Nah, satuannya pakai ampere, jadi dia tidak terbaca. Kita turunkan dulu satuan dari ampere meter. Kita turunkan dulu. Kita pakai yang paling bawah aja dulu, mikroampere coba ya. Oke, kita nyalakan, kita running pada, nah, power source baterai 0,3 volt didapatkan mikroampere gitu ya. Pada arus yang mengalir adalah 2,3 dioda 1N4001 ya, teman-teman. Dengan menggunakan dioda 1N4001. Teman-teman bisa perhatikan pada rangkaian ini dengan V-in berupa baterai dengan nilai 0,3 volt, maka arus yang mengalir adalah 0,23. Setelah kita running, arus yang mengalir adalah 0,23 mikroampere ya. Mikroampere dengan menggunakan dioda 1N4001. Oke? Kita pause. Selanjutnya kita ganti menjadi 0,2 coba ya. Dengan menggunakan baterai sebesar 0,2, maka arus 0,2 volt, maka arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,01 mikroampere ya, teman-teman, dengan menggunakan dioda 1N4001. Selanjutnya, kita coba dengan menggunakan baterai dengan voltage-nya 0,7 ya. Oke.
Oke, sorry, mencapai batas maksimum. Maka kita ubah dulu ya teman-teman ke miliampere ya. Oke, setelah kita turunkan ke miliampere, nah teman-teman bisa lihat di sini pada rangkaian sederhana ini dengan diberikan Vin 0,7 volt, maka didapatkan arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 9,45 miliampere dengan menggunakan dioda IN4001 ini ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa tegangan minimum pada forward bias adalah apabila telah melampaui knee voltage ya. Knee voltage-nya ataupun tegangan lututnya adalah sebesar 0,7 volt ya, teman-teman. Jadi, apabila nilainya terlalu kecil, maka dianggap 0. Teman-teman tahu ubah tadi 0,2 volt, 0,3 volt, itu kan terlalu kecil ya, arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir pada rangkaian apabila terlalu kecil, maka dianggap 0, teman-teman. Seperti yang sudah kita lakukan percobaan tadi, seperti pada percobaan yang telah kita lakukan tadi, dengan diberikan tegangan sebesar 0,2 volt dan 0,3 volt, tegangan itu menghasilkan arus yang kecil pada rangkaian. Nah, sedangkan untuk menyalakan LED paling tidak butuh 20 miliampere dan 25 miliampere ya, teman-teman. Maka tegangan 0,2 dan 0,3 tidak memenuhi syaratnya. Oke, teman-teman, kita pause. Kita akan coba mensimulasikan memahami karakteristik dioda yang kedua. Di sini kita membutuhkan baterai dengan besaran 50 volt. Kemudian di sini kita membutuhkan switch, kita membutuhkan ampermeter. DC ampermeter di sini kita pakainya ya. Kemudian pakai dioda 1N4001. Teman-teman, untuk mengubah nilai tegangannya tadi saya sudah ajarkan, diklik 2 kali menggunakan mouse, kemudian pada voltage nilainya diganti. Kita butuh 50 volt, berarti diisi 50 volt, oke. Kemudian ampermeternya kita coba dari yang terkecil dulu ya. Kita menggunakan mikroampere. Di sini kan untuk display range-nya itu ada ampere, miliampere, dan mikroampere. Nah, kita pakai yang mikroampere ya. Kemudian, teman-teman, kita coba running ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini teman-teman dapat melihat dengan diberikan tegangan 50 volt ataupun Vin 50 volt dengan diberikan Vin berupa baterai 50 volt, maka didapati arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,16 mikroampere ya, dengan dioda 1N4001 ya. Jadi kita akan coba nih teman-teman. Kita akan mencoba, ini ternyata masih ada, kan ini. Nah, ternyata masih ada arus yang masuk sebesar 0,16 pada batas maksimum ataupun breakdown ya. Dari si dioda 1N4001 ini masih didapati arus yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar 0,16 mikroampere. Oke, kita coba stop dulu. Selanjutnya kita coba ubah nih teman-teman. Kita coba ubah menjadi 51 dulu deh. 51 volt. Kita coba running. Ini sudah melampaui batas maksimum dari mikroampere ya teman-teman. Jadi kita perlu naikkan satuannya menjadi miliampere. Stop dulu. Kemudian kita naikkan satuannya
display range-nya kita naikkan menjadi miliampere ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat ternyata miliampere juga masih terlalu besar. Maka kita naikkan lagi nih teman-teman. Untuk satuan display range ampere meter ini, kita naikkan lagi menjadi ampere ya. Selanjutnya kita play. Dengan diberikan tegangan 51 volt, didapati arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 2,49 ampere ya, dengan menggunakan dioda 1N4001. Selanjutnya coba kita masukkan 53 ya teman-teman. Coba kita ganti nilai dari baterainya 53 voltage 53, voltage-nya kita ganti menjadi 53 volt. Kemudian di sini Vin-nya berupa baterai sudah berubah menjadi 53 volt ya teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi dengan arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ternyata teman-teman arus yang mengalir pada rangkaian ini cukup besar, yaitu 15,2 ampere ya teman-teman. Maka pada dioda 1N4001 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dioda 1N4001 ini mampu menahan tegangan sampai dengan 50 volt ya teman-teman. Tegangan maksimal yang mampu diblok oleh dioda 1N4001 ini adalah sebesar 50 volt ya. Oke. Baik, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.